back to my YouTube channel. Selamat datang di Playground aku. Buat yang pertama kali datang di channel ini membahas mengenai perbankan, education, keuangan bisnis online, keuangan bisnis digital, dan sebagainya. So buat kalian yang belum tahu, kalian bisa langsung cek aja di Instagram dan TikTok aku, dan jangan lupa follow ya. So let's go and enjoy for my video today. For my video today, I will give you some tips and tricks selama aku kuliah, sehingga pada saat lulus, aku bisa jadi wisudawan terbaik tingkat Universitas Negeri Semarang di tahun 2022, dan juga menerima beberapa penghargaan seperti mahasiswa berprestasi dan mahasiswa entrepreneur dan sebagainya. Ini sangat menarik buat para kalian mahasiswa ambisius yang mungkin pengen jadi yang terbaik. Kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir karena aku akan bahas secara detail. Wisudawan terbaik memasuki ruang upacara. Nia Nizul Savitri, program studi pendidikan ekonomi pendidikan administrasi, program sarjana, nama orang tua Bapak Badawi, IPK 3,93, masa studi 8 semester, lulus dengan pujian. Fakultas Ekonomi sekaligus terbaik Universitas Nia Nuzul Savitri SPD, program studi pendidikan ekonomi, nama orang tua Bapak Badawi, IPK 3,93. Terima kasih. Nah, di video yang tadi sebenarnya itu terjadi di tahun 2022, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, dimana disitu adalah salah satu momen terbaik di hidup aku, dimana aku lulus dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan, atau mungkin totalnya sampai wisuda adalah 8 semester pas atau 4 tahun, dimana posisi itu adalah aku sudah diterima kerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Kemudian di video tadi itu juga salah satu video momen penghargaan, di mana di situ aku menjadi salah satu wisudawan terbaik tingkat universitas di Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,93. Sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih karena momen tersebut memang momen yang tidak disangka-sangka, karena pada dasarnya sebenarnya aku bukan mahasiswa yang pintar maupun jenius atau mungkin yang memang sangat-sangat kutu buku. Di situ juga memang untuk wisudawan terbaik ini ada beberapa syarat, tetapi di sini aku bahas dulu bahwasanya sebenarnya di situ juga aku nggak hanya full untuk kuliah saja, mengenai saya juga sering banget ikut organisasi kampus maupun juga ikut kegiatan-kegiatan kampus. Jadi nggak purely hanya untuk kuliah saja. Selain itu juga pada saat aku kuliah, aku juga sambil-nyambi untuk jualan maupun ngelesin nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin juga ada sampingan untuk nyari jajan, yaitu ngelesin. Nah di situ kok bisa ya dengan berbagai banyak kegiatan dan juga mungkin memanage waktu yang ternyata tuh nggak hanya full kuliah, bisa ternyata mendapatkan IPK tertinggi setingkat universitas dan lulus tepat waktu. Nah, di sini aku akan ngasih beberapa tips yang mungkin teman-teman maba itu bisa terapkan. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Nah, buat teman-teman mahasiswa ambis yang pengen jadi wisudawan terbaik, gimana sih syarat jadi wisudawan terbaik itu sendiri? Nah, di sini bisa disesuaikan dengan kampus teman-teman, karena di setiap kampus itu pasti syaratnya berbeda. Untuk di kampusku sendiri, itu yang pertama adalah nilai IPK. IPK tertinggi di semua wisudawan tingkat fakultas maupun universitas pada periode tertentu. Jadi wisudawan terbaik itu kan dibagi dua, ada yang tingkat fakultas dan ada yang tingkat universitas. Untuk tingkat fakultas sendiri adalah nilai IPK tertinggi setingkat fakultas. Jadi misalnya nih fakultas keolahragaan, nah kalian itu saingannya hanya di fakultas itu aja. Ketika kalian itu nilai IPK-nya tertinggi, maka kalian bisa jadi wisudawan terbaik di fakultas tersebut. Kalau untuk wisudawan terbaik tingkat universitas adalah nilai tertinggi dari seluruh wisudawan terbaik pada periode itu, berarti di atasnya tingkat fakultas. Nah, nilai IPK tertinggi itu bisa menentukan
atau mungkin penghargaan atau wisudaan terbaik yang bisa kamu terima. Kemudian nih, selain dari IPK, yang kedua adalah lulus atau waktu lulus atau waktu kelulusan. Nah, waktu kelulusan ini di setiap kampus juga berbeda-beda. Sepertinya untuk di kampusku sendiri itu adalah ketika lulus dengan tepat waktu. Mungkin ya 8 semester atau mungkin paling lambat di 9 semester. Tapi ini juga disesuaikan dengan kampus masing-masing ya. Jadi kalian juga jangan lupa untuk nyari di kampus masing-masing. Nah, terkait dua hal itu berarti kuncinya adalah di IPK. Nah, beberapa tipsnya untuk yang pertama, usahakan IPK itu cum laude di atas rata-rata. Nah, terus gimana sih Kak biar IPK-nya itu tetap tinggi? Yang pertama yaitu aktif di kelas. Nilai keaktifan di setiap mata kuliah itu berbeda-beda. Ada beberapa dosen yang menerapkan bahwa nilai keaktifan itu cukup tinggi, atau mungkin ada beberapa dosen yang hanya nilai UTS atau UAS yang paling tinggi. Tetapi ini juga disesuaikan dengan setiap matkul ya. Tetapi biasanya nilai keaktifan ini sangat mempengaruhi perspektif dosen terhadap kita. Misalnya nih, pada saat pembelajaran dosen menanyakan apa itu inflasi, bagi kita yang tahu kita bisa menunjukkan tangan bahwasanya sepertinya inflasi adalah kenaikan harga. Atau nih, mungkin nih bagi kalian yang nggak tahu, kalian bisa langsung jawab aja, saya pernah dengar Pak, tapi saya nggak paham itu. Apakah itu? Nah, jadi di situ itu dapat mengasah public speaking dan juga membentuk perspektif dosen bahwasanya adalah kamu mahasiswa yang aktif dan kamu adalah mahasiswa yang pengen tahu. Kemudian, kamu bisa mengusahakan nilai pekerjaan rumah, baik mungkin resume, tugas kuliah, IC, dan sebagainya dengan maksimal. Karena tugas kuliah ini kan adalah tugas yang dikerjakan mungkin bersama di luar jam kuliah ya, bukan tes ya. Jadi kita bisa dong memaksimalkan dengan mungkin mencari tahu melalui buku dan sebagainya. Yang penting usahakan setiap kali tugas itu dikerjakan dengan maksimal, setidaknya mendapatkan nilai A. Kemudian yang terakhir yaitu usahakan pada saat UTS maupun UAS bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Jangan sistem kebut semalam, dan ini itu berhubungan dengan poin yang kedua, dimana ketika kita mengerjakan tugas yang bersungguh-sungguh, mau nggak mau kita akan membaca materi yang mana pemahaman kita itu akan lebih banyak gitu. Jadi ketika menghadapi UTS maupun UAS kita akan lebih matang tanpa kebut semalam, dimana kita bisa tidur dengan cukup dan juga mungkin kita bisa lebih produktif di pagi harinya. Dan ini itu juga setidaknya ketika kita mengerjakan itu harus jujur ya, jangan minta bantuan EA dan sebagainya, karena pemahaman di saat kuliah itu jauh lebih penting dibanding penghafalan. Kemudian yang kedua, setelah dari IPK kita langsung lanjut ke skala prioritas. Sangat penting ketika kita sebagai mahasiswa ini menentukan atau tahu nih skala prioritas kita. Dimana ketika kita menjadi mahasiswa dan mungkin berencana menjadi mahasiswa yang produktif dan ikut organisasi dan juga untuk mencari kerja atau mungkin tambahan, kita harus tahu bahwasannya skala prioritas kita sebagai mahasiswa adalah memaksimalkan IPK dan mungkin belajar. Jadi nih ketika kita ada rapat organisasi, kita juga harus pastikan bahwasanya tugas perkuliahan itu selesai. Dan ketika kita ada kerja sampingan, itu juga diusahakan bahwasanya tugas kita itu udah selesai dan juga organisasi itu jalan. Jadi penting sekali untuk kita dapat tahu skala prioritas kita. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu. Setelah kita tahu skala prioritas kita, hal yang terpenting adalah kita bisa memanage waktu. Memanage waktu itu sangat penting bagi teman-teman yang memang ambisius ya. Dalam artian kita bisa tahu cara gimana kita memanage waktu belajar, cara gimana kita memanage waktu organisasi, berjualan dan sebagainya. Dengan memanage waktu yang baik, artinya kita bisa menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Artinya ketika di kelas kita akan memaksimalkan potensi untuk fokus belajar dengan mendengarkan dosen dan mencatat. Ketika kita di rumah, kita juga fokus untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi skill memanage waktu ini perlu kalian terapkan ketika kalian menjadi mahasiswa. Dan yang terakhir, pastinya dengan melakukan ibadah yang cukup dan doa restu orang tua. Meskipun kita sebagai mahasiswa yang mana mungkin punya banyak kegiatan, kita harus tahu sendiri bahwasanya sebenarnya kita dalam menjadi manusia.
Setidaknya ketika kita mahasiswa, kita harus mengusahakan bangun pagi agar kita tidak telat sholat subuh buat yang Islam. Kemudian juga ketika kita melakukan aktivitas atau kegiatan, kita juga harus minta restu kepada orang tua. Dan juga mungkin kita ini sebagai mahasiswa yang mungkin berakhlak, ketika kita mengerjakan apapun, kita juga bisa mengusahakan itu jujur tanpa kecurangan apapun atau mungkin memanipulasi, karena hal-hal tersebut juga akan memberikan dampak buruk ke depannya. Nah, kemudian nih kalian juga bisa menerapkan ibadah dan doa itu di setiap harinya agar semuanya kita menjadi produktif dan juga tidak menyia-nyiakan waktu. Ketika kita produktif, insya Allah segala tujuan yang akan kita raih itu bisa kita capai dengan mudah. Nah, itu dia 4 tips yang bisa aku kasih mengenai cara gimana lulus dengan predikat cum laude, jadi lulusan terbaik tingkat universitas, dan juga lulus tepat waktu. Nah, buat teman-teman maba nih yang mungkin kira-kiranya masih ambisius untuk ngejar, kalian bisa kejar mulai dari IPK dulu. Dan kalian juga bisa langsung follow aja Instagram dan TikTok aku, karena di sana aku bahas mengenai berbagai macam tips dan trik untuk mahasiswa baru dan juga beberapa hal mengenai kegiatan kampus. So, buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Dan buat teman-teman yang apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung aja diskusi di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa langsung subscribe aja ke channel YouTube aku, karena di sana aku akan membahas lebih banyak mengenai edukasi dan sebagainya. So, thanks for watching and see you again. Bye-bye!